Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'du. Saudaratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Menteri Agama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Kami muliakan segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berada pada tempat yang mulia, bulan yang agung, salah satu bulan yang diagungkan Allah taala adalah bulan Rajab. Bersama kita beriktikaf dengan niat thalabul ilmi, mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Menginjak kepada babul ilmi wal aqli, ilmu dan akal. Musannif berkata, innal ilma lil islami kal hayati lil insan. Sesungguhnya ilmu, pengetahuan bagi agama Islam itu adalah laksana kehidupan bagi manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhallazina amanu, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian menolong Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, maka Allah taala akan menolongmu. Pertanyaannya, bagaimana caranya menolong Allah taala yang maha gagah perkasa, yang tidak ada satupun kekurangan, kemuliaan milik Allah, semuanya milik Allah. Kok bisa-bisanya kita menolong Allah? Ternyata para mufassirin sebagian menafsirkan bahwa menolong Allah taala itu adalah dengan menyebarkan, mengokohkan, mensyiarkan ilmu-ilmu Islam tersebut. Mengapa? Karena Islam itu akan tetap ada dan jaya ketika ilmunya disebarkan, ilmunya disyiarkan, dan ilmunya diamalkan. Itu makna daripada kal hayati lil insan. Akibat orang yang menolong Allah, yaitu yang mensyiarkan ilmu-ilmu Islam, kelak orang tersebut akan ditolong Allah. Ditolong Allah dengan cara apa? Wa yutsabbit aqdamakum. Dikokohkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditolong dari segala apapun yang membuat kelemahan bagi orang tersebut. Wala yajida hadzal dinu mustaqarran lahu illa inda ashabil ma'arifin nadijati wal albabil hasifah. Dan agama itu tidak bisa berdiri kokoh, Islam ini tidak bisa berdiri kokoh terkecuali ada orang-orang yang memiliki ashabul ma'arif, itu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang matang, wal albabil hasifah, dan orang-orang yang berakal budi. Berarti ilmu ini memegang peranan penting dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu. Allah taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Wallazina utul ilma darajat, dan Allah taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Pentingnya ilmu. Tapi ketika ditanyakan, karena ini ilmu dan akal disatukan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, mulia akal apa mulia ilmu kira-kira? Mana ada derajat tertinggi antara ilmu dan akal? Mulia ilmu apa mulia akal? Tentu mulia ilmu. Mengapa? Kalau ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau akal itu
kepunyaan hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Kemudian Allah taala pun berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu? Maka Ibnu Abbas mengatakan derajat orang berilmu dengan orang biasa itu 700 tingkat. Masing-masing Ibnu Abbas mengatakan di antara tingkatan pertama itu laksana jarak antara langit pertama kepada langit kedua. Ibnu Abbas mengatakan jarak itu perjalanan 500 tahun manusia. Oh, berarti harus dicari itu sabda Nabi, bagaimana, apakah Nabi pernah memberikan statement bahwa jarak langit pertama kepada jarak langit kedua itu perjalanan 100 tahun? Betul. Nabi SAW dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian jarak antara langit pertama kepada langit kedua? Maka sahabat berkata, wahai Rasul, engkau yang lebih mengetahui dan Tuhan. Maka Nabi yang mulia mengatakan, jarak langit pertama kepada langit kedua adalah jarak perjalanan 500 tahun manusia. Ada berapa tingkatan langit, Pak, yang kita ketahui? Ada 7. Berarti kalau 7 lapis langit, 500 tahun dikali 7 berarti 3.500 tahun perjalanan manusia. Nah itu, kita ingat ini bulan Rajab, Nabi hanya menempuh perjalanan 3.500 tahun itu hanya dengan 2 atau 3 jam saja. Makanya ketika dikatakan seluruh mukjizat para anbiya wal mursalin itu ada di Nabi Muhammad. Tapi kok Nabi Muhammad belum pernah terdengar terbang seperti Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kalau terbang dari Palestina menuju Ma'rib kepada istrinya Siti Balqis tuh, Raja Bilqis itu kilir itu mendatangi istri yang lain daripada yang selainnya. Itu jarak Palestina ke Ma'rib itu 2.400 km ke Ma'rib. Ma'rib itu dari Yaman dia 200 kilo. Perjalanan 1 bulan manusia bisa ditempuh oleh Nabi Sulaiman dengan setengah hari saja. Berarti Nabi Muhammad kalah? Tidak. Justru kalau Nabi Sulaiman menempuh perjalanan 1 bulan, maka Nabi Muhammad mampu menempuh jarak perjalanan 3.500 tahun dalam jangka 2 atau 3 jam saja dalam Mi'raj, Pak. Dalam Isra dan Mi'raj. Itu tetap kehebatan Nabi itu sampai di situnya. Kalau ditambah sedikit boleh, Pak. Nabi Sulaiman istrinya 1.000. Kok Nabi Muhammad cuma 9 atau 13? Bagaimana itu? Berarti kalah Nabi Muhammad? Tidak. Siapapun wanita yang memiliki suami, Nabi menghendakinya, maka suami wajib menceraikannya. Berarti bisa lebih dari 1.000. Nah itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW tambahannya itu. Kembali lagi Ibnu Abbas mengatakan bahwa derajat orang yang berilmu itu dengan orang biasa jaraknya 700 kali lipat, dan setiap satunya itu adalah jarak perjalanan 500 tahun manusia. Berarti luar biasa keutamaan orang yang berilmu. Di mana Allah SWT mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya tiadalah yang takut kepada Allah Ta'ala itu melainkan orang-orang yang berilmu, al-ulama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala alladzi, dan berkatalah orang yang indahu ilmun minal kitab ana atika bihi. Nabi Sulaiman pun ketika bermusyawarah bagaimana teknik memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang untuk menempuh singgasana Ratu Bilqis itu memerlukan 70 pintu baru bisa masuk. Tapi kata Nabi Sulaiman, siapa yang mampu mendatangkan
singgasana Ratu Bilqis itu ke hadapan aku secepat mungkin. Para jin request bahwa aku akan mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum engkau beranjak dari singgasanamu ini. Tapi kata Nabi SAW itu kelamaan. Datanglah yang bernama Asop bin Bakhraya. Dalam sejarah dikatakan Asop bin Bakhraya itu dikatakan juga ada pamannya Nabi Sulaiman. Asop bin Bakhraya mengatakan apa? Ana atika bihi. Nah, mengapa Asop bin Bakhraya mengatakan aku akan mendatangkannya kepadamu ya Sulaiman, ya Nabi Allah, sebelum engkau mengedipkan matamu. Wah. Qala allazi 'indahu ilmun, qala allazi 'indahu ilmun, tuh kan? Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu. Berarti apa? Jelas keutamaan orang yang memiliki ilmu mampu mendatangkan apa yang tidak bisa didatangkan oleh para jin yang sebelumnya, mampu mereka mendatangkan sebelum engkau beranjak dari singgasanamu. Berarti lebih cepat. Itulah di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Nabi kita bersabda bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau ulama pewaris para nabi, antara yang mewariskan yang diwarisi itu tidak boleh ada penghalang, Ustaz. Contoh, bolehkah seseorang yang murtad dari Islam menerima waris? Tidak. Bolehkah anak orang lain bukan anak kandung dapat waris? Tidak juga. Berarti harus sama dengan yang garisnya itu sama harus yang dengan mewarisi. Contoh, al-ulama kata Nabi warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pertanyaannya, adakah satu nabi hasud kepada nabi lain? Ada nggak? Misalkan Nabi Musa hasud terhadap Nabi Muhammad karena banyak umatnya, karena banyak mukjizatnya, karena Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang ada adalah keinginan beliau untuk mengikuti menjadi umat Nabi Muhammad, kan? Adakah nabi lain, satu nabi zalim terhadap nabi lain? Tentu tidak ada. Makanya kalau al-ulama warasatul anbiya, berarti ulama itu tidak boleh hasud terhadap ulama lainnya, dan ulama satu kepada ulama lainnya tidak boleh ada zalim, dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Nah, itu kalau mau jadi pewaris para nabi yang sesungguhnya. Tidak boleh. Ada nggak nabi menyebarkan kebencian? Ada nggak nabi yang memprovokasi manusia supaya berbuat anarkis? Tidak ada. Seluruh nabi itu rahmatan lil alamin, menjadi penyejuk umat, menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, baik kepada sesama kaum mukminin bahkan kepada non muslim sekalipun. Menjadi rahmat para anbiya wal mursalin itu. Kemudian juga mayyuridillahu khairan. Ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu, maka orang itu akan diberikan sebuah pemahaman fid dini, tentang agama. Kemudian wa yulhimuhu rusydahu, dan orang tersebut akan diberikan intuisi-intuisi, ilham-ilham oleh Allah SWT, petunjuk-petunjuk rusydahu yang dapat diikuti itu orang yang diberikan ilmu dan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kemuliaan ilmu, Nabi SAW mengatakan, bahkan di kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu pun mengatakan, innal hikmata, sesungguhnya hikmah di balik ilmu itu apa? Tazidus syarifa, dapat menambahkan kemuliaan, syarafa, kepada orang-orang mulia. Ini orang mulia, Pak. Kemudian dia berilmu, itu tambah mulia. Tapi juga watarfaul mamluka, hebat-hebatnya ilmu itu dapat mengangkat derajat budak belian, Pak. Abid. Kemana derajatnya? Hatta yudrika madarikal muluki. Sehingga itu abid, hamba sahaya itu, dengan diberikan ilmu Allah Ta'ala atau dia mencari ilmu, dia dapat derajat hatta yudrika, sehingga dia dapat apa? Madarikal muluk, derajat para raja. Contoh, ada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu, Pak,
bibirnya tebal, hitam, kakinya gede, tidak menarik secara lahiriah. Itu Luqmanul Hakim. Kerjanya apa, Pak? Dia mengembala kambing. Ada bos-bosnya, ada juragan-juragan kambing, dia kerja. Tiba-tiba dia menghilang dan Allah memberikan ilmu dan hikmah. Tiba-tiba dia menjadi seorang tokoh yang disegani, menjadi seorang yang diikuti orang banyak dalam satu majlis. Sehingga itu tuan-tuannya, bos-bosnya itu bingung. Ini kok Luqmanul Hakim? Dia kan pengembala aku, katanya. Kenapa dia bisa seperti ini? Bingung itu, Pak. Bos-bos kambing saat itu bingung dan irasional, ghair ma'kul, unlogic dia bilang. Ini nggak masuk akal. Lantas didekatilah Luqmanul Hakim itu oleh bos-bos masa lalunya. Engkau ini Luqman kan, katanya. Dulu kamu kan pekerja aku, pengembala kambingku. Betul, katanya. Kenapa engkau bisa semulia ini sekarang? Waduh, Pak, dia mengajar manusia banyak. Kemudian timbul dari kata-kata mulutnya itu hikmah-hikmah yang diambil dan dimanfaatkan oleh seluruh manusia saat itu. Nah, itulah pengertian daripada innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Mampu Allah Ta'ala itu mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu walaupun dia seorang budak belian. Itulah di antara kemuliaan-kemuliaan ilmu dan akal belum kita bahas. Tapi ad-din ala sabilin nukul la ala sabilil ukul. Agama diambil legal formalnya itu, legal standingnya agama diambil dari an-nukul, dari nakli Al-Quran wal Hadis. La ala sabilil ukul. Agama tidak diambil dalil-dalilnya itu dari akal pikiran manusia. Tapi la dina liman la aklalah. Tidak beragama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Wah, luar biasa ini, Pak. Nanti akal kita bahas. Ini untuk sementara bab ilmu saja dulu. Baik, terima kasih kepada guru kita terkait dari bahasan tentang al-ilmu wal aql yang baru sebahasan terkait dengan ilmu. Bagaimana tadi telah disampaikan oleh guru kita, seorang yang berilmu tentu akan juga mendapatkan asyarafah, kemuliaan dan lain sebagainya. Dan tentunya akan masuk pada derajat dia seperti orang raja. Tadi telah dibahas sedikit oleh guru kita yang sebagai pengantar dari bab kajian ini. Mungkin dari jamaah yang ingin bertanya terkait bahasan kitab Khuluqul Muslim. Ya, silakan. Fadhil Pak Ustadz. Silakan sebutkan nama dan asal langsung pertanyaan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad. Pak, saya ingin bertanya, saya penasaran tadi mendengarkan ilmu dan akal. Tapi sayang sekali akalnya belum dibahas, Pak. Saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena saya memilah mana akal, apa itu ilmu. Tapi mungkin sekedar mungkin bocorannya, Pak, sebenarnya apa itu ilmu, di mana letak perbedaan antara ilmu dan akal itu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Irsyad terkait dengan bahasan hari ini. Mungkin ditunggu juga memang bagi jamaah yang lain juga terkait dengan akal yang tadi insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Tapi mungkin sedikit kasih bocoran tentang akal dan ilmu, apa perbedaannya. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan juga para jamaah dan juga para pemirsa yang menyaksikan langsung melalui kanal YouTube Majelis Istiqlal TV. Baik, Pak, silakan. Baik, Bapak yang mulia, ini hebat-hebatnya Islam, syariatnya, akidahnya, hebat-hebatnya agama Islam adalah tidak ada yang bertentangan dengan akal. Itu hebatnya. Hukum Islam, syariat Islam, seluruhnya apapun yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati nabinya, tidak ada yang bertentangan, bertabrakan dengan akal. Contoh, kita boleh berbicara tentang ajaran agama orang lain. Contoh, memuliakan binatang. Sehingga kotorannya pun dipakai mandi untuk keberkahan. Dan sudah jelas itu irasional karena bertentangan dengan ilmu kedokteran. Penyakit kulit, kemudian bakteri yang masuk ke dalam tubuh,
dan akhirnya menjadi penyakit secara itu barangkali. Dan itu tidak masuk akal. Tapi kemudian juga kekurangan daging. Tidak bertentangan dengan akal sehingga masyarakatnya kekurangan daging. Binatang tertentu, agama tertentu. Dan seluruh agama-agama selain Islam itu bila dibahas dengan akal saja, itu apa? Pak Gedruk? Kontroversi dengan akal. Tapi Islam, saya kasih sedikit saja. Bukan dari Al-Quran tapi dari sunnah. Bapak disunahkan ketika masuk kamar mandi, itu kaki yang mana Pak? Kaki kiri. Kaki kiri bisa disebut negatif apa positif? Negatif. Lantas Bapak keluar dari kamar mandi, itu biasanya disunahkan kaki kanan. Dan sunnah pula memakai alas kaki. Itu baru sunnah saja. Di mana logikanya, logika Nabi? Kok bisa-bisanya Nabi mensunahkan kaki kiri dulu ke kamar mandi dan keluar kaki kanan dan memakai alas kaki? Mari kita lihat. Kalau kaki kiri itu negatif, negatif aura kamar mandi itu, aura WC itu, toilet itu negatif apa positif? Negatif, karena dikatakan Allahumma inni auzubika min, Allahumma, baca doa kamar mandi apa? Allahumma inni auzubika min hamazatish syaitan. Yang laki. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khabasi. Allah, aku mohon perlindungan, bayangin Pak. Kita berlindung kepada Allah, mau masuk kamar WC saja berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Berarti negatif positif tuh. Negatif. Dalam ilmu fisika apa? Matematika enggak, yang positif negatif apa? Fisika apa kimia? Fisika kimia sama. Bapak mohon maaf, negatif dengan negatif hasilnya apa? Positif. Betul. Artinya ketika kita mengarahkan kaki kita yang kiri kepada aura negatif di WC itu, negatif dengan negatif, maka kita akan menjadi positif. Itu akliyah itu. Dan kita disunahkan, bahkan ulama-ulama memberikan penjelasan, pengertian banyak bahwa orang yang masuk kamar mandi tidak memakai alas kaki itu yurisul faqra, dapat mewariskan kepada miskin, melarat. Mau nggak miskin? Nauzubillah. Makanya ke kamar mandi itu sunnah menggunakan alas kaki. Itu. Lantas ketika Bapak keluar menggunakan kaki kanan, aura di luar positif apa negatif? Sudah positif. Positif dengan positif hasilnya positif. Maka kita akan selalu positif terus. Seraya mengatakan apa? Orang positif Pak, alhamdulillah terus Pak. Makanya alhamdulillahillazi azhaba anil aza. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Positif kan? Jadi kalau orang positif tuh bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillahillazi azhaba, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-aza, sesuatu yang dapat menyakiti dan menyehatkan kami. Ya, orang yang mengikuti sunnah Rasul itu insya Allah tuh terbebas dari jatuh di kamar mandi, dia jadi stroke misalkan, atau pembuluh darahnya pecah, dia terjatuh. Banyak kejadian Bapak. Itulah yang tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Kesimpulan, la dina liman la aqlalah, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Dan ad-din ala sabilin nukul, agama diambil dari dasar Quran dan hadis, la ala sabilil uqul, tidak atas dasar akal. Namun agama Islam itu seluruhnya tidak ada yang kontra dengan akal manusia. Itulah diantara kehebatan ajaran Islam daripada Allah SWT. Apakah menarik ya Pak terkait dengan bahasan hari ini, yaitu dengan ilmu dan akal, dan tentunya akan berkelanjutan dengan bahasan-bahasan yang insya Allah nanti bulan depan akan kembali lagi kita mengkaji kitab ini. Namun karena terbatasnya waktu, tadi Pak